Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi al-badr al-atam min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Alhamdulillahilladzi kashafa li'ibadihi ما شاء من آياته الكبرى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا أحد صل على أحمد. أما بعد, para habaib, para ulama, para kiai yang sangat banyak, tidak mungkin saya sebut satu persatu, tapi saya yakin namanya di azaliyahnya Allah sudah disebut, bahwa detik ini, malam ini hadir bersama kita semua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan negeri yang aman. Alhamdulillah. Sekarang di Gaza bisa bikin pengajian nggak? Maka kita doakan saudara kita di Gaza, semoga Allah jadikan yang sudah meninggal wafat syahid fisabilillah, yang masih hidup, yang masih bertahan, Allah kuatkan qalbu mereka. Bagi kita yang jauh, kita berbagi dengan mereka dan mendoakan mereka semua, yang di Sudan, yang di Afghanistan, yang di Suriah, dan dimanapun, fi kulli makan, fi kulli hi. Semoga Allah Ta'ala membantu umat Islam, amin ya rabbal. Syukur ini tidaklah sempurna kecuali kita bersolawat kepada hamba yang paling bersyukur, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala ashtari syakirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau mengikuti surat tadi Al-Isra, disebutkan Nabi Nuh, dan ada pujian untuk Nabi Nuh, wa kana abdan syakura. Itu Nabi Nuh, hamba yang sangat bersyukur. Kenapa dia disebut bersyukur? Hujan dia tidak mengeluh, kering dia juga nggak ngeluh, semua dia bersyukur. Ini malam ini bersyukur kan nih Bapak Ibu? Syukurin apa syukur? Bersyukur, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau pawang kayak gimana juga nggak bisa. Emang Allahnya ingin menurunkan hujan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah itu jika punya iradah, kemauan, maka cukup mengatakan kun, maka terjadi. Itu kalau Allah punya kemauan. Kalau kita betul hamba yang bersyukur, mesti tundukkan kemauan kita atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kemudian Allah maunya gerimis, kita maunya nggak gerimis. Itu namanya melanggar kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kiai-kiai keluarin keramatnya, nggak usah, biarin saja, biarin saja. Ini memang musimnya hujan, ini musimnya hujan. Di Los Angeles sekarang gimana? Orang berharap pada hujan, nggak hujan-hujan, kiai, hancur habis. Dalam waktu cuma 2 hari, 3 hari, 3 malam, habis beberapa kota. Orang kaya langsung menjadi miskin mendadak. Itu api kayak ada nyawanya, gitu. Itu api bisa seperti mengerikan, kayak ada yang ngendaliin. Saya jadi ingat satu kali sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum lagi duduk-duduk di majelis Nabi, tiba-tiba angin kencang. Terus mereka bilang, sial nih angin, gitu. Sahabat ngomong gitu depan Nabi. Jadi jangan dikira nih ya, sahabat-sahabat tuh benar semua dulunya. Enggak, mereka itu tadinya nggak benar, dididik jadi benar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa kata Nabi? Hadis Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid Imam Bukhari, murid terbaik setelah Imam Muslim. Kampungnya di Tirmiz satu kampung dengan Bukhari, yaitu Uzbek, tapi beda kota. Kami pernah perjalanan dari Uzbek dari Tirmiz ke Bukhara, itu lama sekali, 6 tambah 3 jam, ya 9 jam. Nggak tahu kalau sekarang ya. Apa kata Imam Tirmizi? Nabi SAW menegur para sahabat. Kata beliau, la tasubur dia, jangan pernah mencela, mengatakan sial nih musim, sial nih angin. Fa innaha makmurah, karena angin, api, cuaca itu diperintah, dikendalikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat patuhnya masih apa? Sama pawang hujan sama Allah? Sama Allah. Kalau ahlullah paham, kalau Allah pengennya begini, udah begitu aja. Ini perhatiin, kalau doa kita mustajab, itu mustajab karena mau kita atau mau Allah? Misal nih, malam ini kita bilang, berhentikan ya Allah, terus berhenti. Itu berhenti karena iradah kita atau iradah Allah? Oh, tauhidnya benar, ahlu sunnahnya sahih. Disitulah banyak orang kena syirik khafi bal akhfa. Ketika dia berdoa lalu terwujud, dikira sesuatu terjadi karena kawan dia, dikira dia dapat mengubah kehendak Allah. Kalau qada bisa dirubah, tapi kalau iradah Allah tidak dapat iradah Allah azali. Tapi kalau qada, la yughayyirul qada illa doa, tidak dapat merubah qada, ketentuan ketetapan Allah, kecuali doa. Maka doa itu adalah hak jaiznya setiap wali Allah, yang dia bisa intervensi, tapi bukan kepada iradah, hanya kepada qada. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini kita sudah masuk bulan Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Bentar lagi berarti ya. Sebentar lagi sudah Ramadan. Dan umat Islam itu setiap bulan ada sejarahnya. Maka kita kalau mau menghidupkan sirah Nabi, sejarah Nabi, setiap bulan kita punya kisah. Bulan ini yang sering dikisahkan adalah Isra dan Mi'raj tadi. Walaupun sudah dengar dari kecil, masih pengen dengerin nggak kisah Isra Mi'raj? Masih? Iya. Serius nih? Ya. Ya udah dengerin baik-baik ya. Sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW, sahibul Isra wal Mi'raj, dan para ulama tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama negeri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahumul Fatihah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, ulama sepakat bahwa Sayyidul Khadimin, pemimpin orang yang khidmat kepada Nabi SAW, namanya Anas bin Malik. Ini orang khidmat kepada Nabi 10 tahun, mulai dari dia masih kecil sampai dia kemudian sudah dewasa. Sayyidina Anas mengatakan, walaupun dia tidak menyaksikan, tapi dia mendengar dari Nabi. Nabi SAW berkisah, sebelum aku hijrah, kata beliau, di antara tidur dan jaga, itu namanya apa Kiai? Bainama ana naimun wal yaqظah, antara tidur dan jaga, itu namanya apa? Disebut tidur, hatinya bangun. Disebut bangun, matanya merem.
Ada yang bisa begitu nggak? Mata terpejam, pikiran melayang, tembus ke rumah sebelah. Ada yang begitu? Ah, itu mah yang jomblo-jomblo ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan di ujung hadis, watilka qulubul anbiya, itulah kolbu para nabi. Mata mereka terlihat tidur, kolbunya tidak tidur. Itu para nabi. Al ulama warasatul, maka ulama itu sekali seumur hidupnya mesti mengalami ini. Bukti dia ulama. Bukti dia ulama. Matanya merem, hatinya melek. Itu bukti dia pewaris Nabi Muhammad dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ternyata dalam beberapa malam itu sudah ada 3 malaikat itu keliling di Mekah. Setelah berkeliling di seluruh dunia, mereka keliling di Mekah. Ini yang saya sampaikan hadisnya sahih semua, ya, sahih hasan. Kalau dhaif kita kasih tahu nanti. Apa kata Nabi SAW? Itu malaikat ngomong, itu Nabi neropong. Nabi neropong, mungkin malaikat ini nggak sadar kalau Nabi tahu. Malaikat pertama ngomong gini, ahu, emang dia orangnya, gitu. Emang itu yang tidur di rumah Ummu Hani itu namanya Muhammad bin Abdullah itu orangnya. Kata yang satu lagi, nggak jawab. Malam besok datang lagi. Pertanyaannya sama. Malam berikutnya mereka sudah sepakat, oh kayaknya ini dia orangnya. Oh ternyata malaikat itu ada survei juga, Pak. Ya, masa cari jodoh gak survei ya? Cari teman survei dong. Cari guru juga survei. Cari guru juga survei. Tapi jangan cari kesalahan. Semua orang punya salah. Cari itu kebaikan di kalbunya. Apa buktinya? Ini malaikat kemudian turun bersama buruk, lalu ambil Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW dibedah dadanya. Ini pembedahan kesekian kali. Kalau versi riwayat ini kedua, wallahu a'lam, mungkin ada hadis yang lain. Awalnya waktu masih kecil, umur 5 tahun atau 7 tahun, ada beberapa versi riwayat, diambil jantung Nabi. Itu ada 2 garis, kalau versi riwayat Ahmad 2 garis hitam, kalau di Bukhari 2 titik noda. Halo, ini kolbunya nodanya ada berapa nih? Kalau dicek ini sama malaikat, itu malaikat jijik ya langsung begini. Ya ambil langsung begini. Ya benar nggak? Kolbu kayak saya ini, kayak antum semua ini sama lah ya. Kayak kita 11-12 ini. Ya, kalau megang barang yang bau, yang kotor, seneng nggak? Contoh nih, seneng sama aib orang nggak? Hari ini ngomongin aib orang jadi kiai ente. Ya, ngomongin nasab orang jadi kiai. Ngomongin torekot orang jadi kiai. Jelek-jelekin wali jadi kiai hari ini. Mau jadi kiai begitu? Hah? Maka jangan pernah balas kelebihan orang. Nanti kita kembali menjadikan kolbu kita pakan bangkai. Coba pegang bangkai, berani pegang? Kucing ditabrak mati di jalan, berani pegang? Jarang yang mau pegang. Bayangin ente lagi pegang orang yang mati geletak di tengah jalan, terus dipegang, mau pegang-pegang dia. Sekali aja mandang jelek orang, itu kolbunya langsung busuk. Dan sudah berapa banyak orang hari ini kolbunya membusuk. Dan Nabi Muhammad gak pernah mandang orang busuk. Tapi
Tapi Nabi Muhammad SAW, ya, beliau ini, Bapak Ibu, beliau ini gak ada salahnya. Masalah beliau cuma dua aja. Pas lagi sholat, melihat ada surga, beliau kemudian ingin metik surga. Lagi sholat bisa lihat surga. Habis mau metik buah surga, tiba-tiba melihat neraka, dia mundur. Nah ini nih dua gores hitam di kolbunya. Itu yang disebut dalam hadis, innahu la yughanu fi qalbi. Di kolbuku ada ghain. Ghain itu nur yang membuat silau. Nur yang bikin silau, tapi kadang-kadang dia jadi hitam di pandangan malaikat. Cuma rindu surga, takut neraka, itu ada gores di kolbu. Apalagi yang sholawat pengen Avanza, itu jangankan kolbunya, kepalanya berat itu mikirin. Avanza berat atau ringan? Coba kalau Avanza taruh di kolbu, berat nggak? Jadi pakaian, mobil, kerjaan jangan pernah taruh di hati. Nanti jadi bukan lagi jadi gores. Itu numpuk ke dalam kolbu, itu bikin orang sholatnya nggak pernah khusyuk. Nggak pernah khusyuk. Mau kiai juga mikirin Avanza, kalau kiai agak naik dikit, Fortuner, Pajero, Jeroan kiai ya. Alfat, aduh. Oh, mungkin kiai ini pengen mengamalkan zikir ya Fard, ya Fard, ya Somad, ya Somad, ya Somad. Tahu arti Al-Fard nggak, Bu? Ternyata bukan Al-Fard Allah yang maha sendiri, tapi Al-Fard yang rodanya 4. Pantesan kiai hatinya berat. Makanya banyak kiai ini tersinggungan, nggak dihargai dikit baper. Berhenti jadi kiai. Itu noda hitam di kolbu. Kiai itu pewaris ulama. Nabi SAW dilemparin pakai kotoran, nggak tersinggung. Ini kiai cuma kurang disapa aja udah tersinggung. Amplop kurang tebal udah tersinggung. Kayak kiai nggak percaya akhirat aja. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sepakat gak rezeki kita nggak tertukar? Jodoh juga tertukar. Kalau Allah kirim rezeki ke Habib Fahmi, itu karena deketan duduk ke saya nggak jadinya? Coba pegang nih tangan beliau, bip biar dapat. Nggak akan ketuker. Maka salah satu ciri-ciri orang yang di kolbunya tidak ada noda, dia nggak pernah iri dengki sama orang. Masalahnya, kalau kiai dapat nikmat, yang iri kiai atau pedagang? Kiai. Betul kiai? Pak Ustadz Heri ini, kalau ada kori juara, itu yang makan nanti kori atau pendengar? Kori kiai, betul nggak? Tapi beliau sudah melewati masa-masa itu ya. Sekarang sudah menikmati hasilnya. Alhamdulillah. Wa rafa'na laka dzikra. Maka siapapun yang meninggikan ilmu Nabi, Qur'annya Nabi, namanya Nabi, Allah akan ikut tinggikan dia. Maka jangan viralkan diri. Nih ahli sholawat, ente gak usah pengen viral. Viralkan saja sang maha viral Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ikut diviralin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan gak ada yang bisa ganggu. Semakin dihujat semakin naik, semakin dihujat semakin naik. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Semakin disakiti, semakin hatinya tidak tersakiti. Maka inilah rahasia kolbu Nabi dibersihin. Dibersihinlah kolbu Nabi, simbolnya dengan air Zam-Zam. Maka kata Nabi nih, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, hadis Ibnu Majah, hadis hasan. Air Zam-Zam itu ada sirnya, ada rahasianya. Jangan sembarangan minum.
menghadap ke Ka'batullah, baca istighfar lalu selawat, dalam hati doa. Doanya seperti yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkat Zam-Zam ini bersihkan qalbuku. Nggak usah minta al-fat, terlalu remeh di hadapan Allah yang diminta dunia. Di hadapan Allah minta dunia. Dunia itu, Bapak Ibu, mohon maaf, dunia itu satu helai sayap nyamuk aja nggak nyampe. Jadi Allah itu mandang dunia nggak sampai seberat satu helai sayap nyamuk. Itu ringan apa sangat ringan? Terus kenapa pada galau ini? Mikirin duit, besok makan apa? Maka Imam Qushairi ini kakek guru Ghazali. Ghazali ngabi ke Al-Farmadi, Farmadi muridnya namanya Ghazali. Apa kata beliau? Kata Qushairi, al-wali as-sufi dua waktihi. Kekasih Allah itu dia nggak mikirin esok, dia mikirin hari ini aja. Dia nggak banyak angan-angan, nggak banyak angan-angan dia. Ini wajahnya insya Allah kalau kena hujan barusan hilang tuh angan-angannya. Amin. Semoga gerimis barusan membersihkan kolbu pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Pengganti ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Ya, amin ya rabbal. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Surat Qaf. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Maka siapapun yang kena malam ini dapat berkah dua. Satu berkah langit, satu berkah pengajian. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan menghibur Bapak Ibu, tapi memang wajib dihibur. Habis dibersihin dengan air Zam-Zam, kata beliau, lalu qalbuku diisi dengan ilmu dan hikmah. Di riwayat yang Bukhari, al-iman wal hikmah. Iman dan hikmah. Hikmah itu ilmu. Maka orang paling berilmu, orang yang paling tahu al-hikmah. Apa arti al-hikmah? Memahami sesuatu tepat sesuai dengan objeknya, itu hikmah. Habis itu dipertunjukkanlah oleh Allah Ta'ala, dikasih satu kendaraan lebih hebat dari mobil listrik, dari jet, dari pesawat manapun, karena kecepatannya kecepatan cahaya yang disebut buraq. Tapi nggak mungkin dong sahabat Nabi bilang, wahai para sahabat, buraq itu lebih keren daripada Boeing. Mungkin nggak Nabi ngomong gitu? Sahabat nanya, Boeing itu apa ya Rasulullah? Ya, itu lebih keren daripada Airbus, ciptaan Jerman. Itu sahabat bingung. Maka Nabi ngomongnya sesuai peradaban zaman itu. Kata Nabi SAW, buraq itu dia lebih tinggi dari himar, lebih rendah dari bighal. Bighal itu peranakan kuda dengan yang bukan kuda. Kira-kira setinggi apa itu? Himar atau himar? Himar itu apa? Ya, antara himar dan bighal. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Perlu diketahui Bapak Ibu, Nabi itu punya kuda lebih dari 10, punya ontak lebih dari 20, punya domba ratusan. Nabi kaya apa miskin? Di zaman Nabi, kuda yang paling mahal itu kuda yang di jidatnya itu ada putihnya. Himar yang warnanya kemerah-merahan. Itu kalau sekarang seharga Lamborghini. Sekarang, dan Nabi punya. Itu Nabi orang kaya atau Nabi orang miskin? Jadi dia ini nggak usah takut kaya dia. Ya, ambil fasilitas dari Allah dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Wajar, ya. Nabi itu presiden, Nabi itu direktur zakat, Nabi itu jenderal. Oke, kita ambil satu aja. Nabi panglima perang di Indonesia
jenderal bintang 4 itu fasilitasnya apa aja? Kebayang? Mobilnya keren semua. Kira-kira seperti itulah Rasulullah SAW. Berdasarkan itu Bapak Ibu, Nabi itu miskin apa kaya? Ada yang bilang Nabi kaya, miskin nggak? Coba angkat tangannya. Aneh suruh push up 100 kali kan. Udah sedetail itu kita ngobrol bahwa Nabi itu punya kendaraan puluhan, belum lagi kendaraan istrinya. Masing-masing istrinya punya kuda, punya onta, dan punya himar. Berarti masing-masing istrinya punya kendaraan 3. Ada yang sanggup? Monggo poligami. Kalau nggak sanggup, udah tahan dulu ya. Baik. Lalu Rasulullah SAW naik ke atas buruk. Jadi buruk ini jangan dibayangkan seperti yang dibayangkan orang. Dia seperti kuda, wajahnya seperti manusia. Itu nggak ada, itu khurafat. Itu tapi dia ada ruhnya. Ketika Sayyidina Muhammad SAW afdalul khalqi wal bashar duduk di atasnya, lalu Jibril juga duduk dan Mikael juga duduk. Jangan bayangkan duduk di kuda, ya. Bayangkan saja kendaraan paling mahal hari ini, terus mereka duduk di dalam mobil, muat untuk bertiga. Berarti pintunya satu ya, atau kiri atau kanan. Itu buruk gak ngeh, gak sadar bahwa dia sedang diduduki, ditunggangi oleh seorang makhluk paling mulia, dan tidak ada makhluk lebih mulia darinya. Apa kata Jibril? Nah, sekarang kendaraan listrik, kita bisa ngobrol gak sama dia? Bisa? Itu udah keduluan mau buruk. Cuma orang Islam karena keduluan buruk gak mau maju lagi. Harusnya kita lebih dulu punya mobil listrik karena niru buruk. Nabi itu, para malaikat ngobrol dengan buruk. Apa kata Nabi? Ya buruk, kata Jibril AS. Tahukah engkau? La yarkabuka, tidak ada orang yang menunggangimu, mengendaraimu lebih mulia dari orang yang menunggangimu sekarang, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kiai pernah nggak nyopirin guru? Awal nyopirin kagok nggak? Seperti kagok, grogi nggak? Gagap. Itu bukan Nabi loh, itu kiai, guru kita sopirin, kita kemudian jadi orang yang kaku, grogi. Bayangkan kalau bapak ibu ini dapat izin khidmat nyopirin Rasulullah SAW. Ini coba bayangan. Ini nggak kaku nggak? Bisa grogi. Lebih kurang begitulah yang terjadi pada buruk, maka buruk itu kemudian berkeringat. Berarti buruknya ada ruhnya. Disebut buruk fahuwa kalbark, ya, yatiru kalbark. Disebut buruk karena dia bergerak seperti petir kilat. Kilat itu cepat atau lambat? Cepat sekali, sejauh mata memandang dia sampai. Pertama kali beliau turun di negeri yang banyak pohon kurmanya, bernamalah negeri Yathrib. Turun di satu kebun. Nabi SAW kata Sayyidina Jibril, inzil ya Muhammad fasalli rak'atain. Turunlah wahai Muhammad, salatlah 2 rakaat. Itulah tempat yang kemudian jadi masjid, Al-Masjid An-Nabawi. Kalau dalam ilmu para aulia saya dengar ini istilahnya penandaan kiai. Jadi kiai-kiai ini kalau mau beli tanah biasanya ngambil tanah dulu terus diwiridin dulu nggak? Itu penandaan kiai. Itu nggak bid'ah, itu sesuai dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Cuma tanahnya harus dibalikin kiai, belum halal. Ya, kalau diambil diwiridin, saran saya kalau kiai itu mau ambil tanah baca di situ aja. Ambil, baca doa di situ, turunin lagi, jangan dibawa pulang, takut lupa. Kalau lupa gimana?
Itu tanah halal apa haram? Haram itu. Itu namanya penandaan. Maka nandai tanah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa tadi, peletakan batu? Itu sunnah itu Kiai ya. Bid'ahnya Kiai Bustami. Terus terbang lagi, kata beliau, marartu lailatan usriyabi, ketika aku sedang lewat ya di malam Isra, aku melihat. Jadi Nabi kalau lagi jalan itu melihat orang surga, neraka, terus turun lagi. Belum naik ke langit tapi sudah melihat macam-macam. Apa kata beliau? Ra'aitu bimaqarib, aku melihat gunting-gunting di afahihim, ada di mulut orang-orang. Terus Nabi nanya, ya Jibril, manhum, siapa mereka? Hadis Ahmad, hadisnya Hasan ya. Tapi kalau kiai saya bilang dhaif, karena rawinya ada Ali bin Zaid bin Jad'an. Cuma kita sudah ketemu riwayat penguatnya. Kata Jibril, itu mereka para mubaligh, banyak ngomong kurang amal. Ini hadis yang paling saya takut ya. Jangan sampai di depan bibir kita sudah ada yaquluna ma la yaf'alun. Nah, ini ciri-cirinya di hadis disebutkan begitu. Mereka bicara sesuatu yang mereka nggak amalin. Maka kita nggak mau sesumbar, nggak mau sok-sok gaya-gayaan. Kita katakan, ya Allah, kami hamba yang banyak dosa, kami banyak bicara, tapi rahmat Engkau ya Allah lebih luas dari yang kami kira. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memaklumi kekurangan kita semua. Terus di perjalanan sampailah di suatu tempat di Sinai. Nabi Musa itu kuburannya di Sinai. Kalau kami pernah ziarah ke masjid Nabi Musa, cuma kita khawatir benar nggak di situ kuburannya. Ada kuburnya di situ. Kata beliau, marartu bi Musa wa huwa yusalli fi qabri. Aku melewati kubur Musa dan dia sedang sholat di kuburnya. Kira-kira dia kalau orang udah meninggal masih beramal nggak? Nah, lo hadisnya in qata amalu. Tadi di pesantrennya Kiai Bustami ada idza mata ibnu Adam, jika keturunan Adam meninggal, in qata'a, terjemahan orang lama terputuslah. Terjemahan yang tepat bahasa Indonesia IED hari ini, in qata'a amalu, amalnya selesai. Amalnya intaha, in qata'a yani intaha. Dia tidak dapat lagi beramal. Itu Ibnu Adam biasa, kecuali para nabi dan para aulia yang mewarisi para nabi. Itu Nabi masih sholat di kuburnya. Tapi kira-kira nih, itu sholat apa ya? Sholat apa itu di kubur? Ada yang tahu nggak? Halo, ada yang tahu nggak sholat di kubur sholat apa? Belum tahu? Saya juga nggak tahu. Tapi kata Imam Syahrani, sholat itu kalau di alam ini disebut sholat taklif. Sholat seorang yang dapat beban. Makanya Bapak Ibu ini merasa sholat itu beban walaupun sudah ngaji bertahun-tahun. Taklif cuma menjalankan tugas. Tapi kata beliau ya, sholat di dalam kubur disebut sholat takrif. Sholat yang bukan lagi beban, tapi sholat untuk mendapatkan al-madad ar-ruhiyah, yaitu ma'rifat, limpahan-limpahan rohani, yaitu kemakrifatan. Maka al-anbiya yusalluna fi kuburihim, dalam hadis Baihaqi, para nabi mereka semuanya sholat di kuburnya, tapi bukan sholat taklif, bukan sholat yang pakai syarat rukun seperti kita sekarang. Mereka nggak perlu wudhu lagi kayak kita ya, mereka nggak perlu lagi seperti kita ruku sujud, enggak, mereka langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada nih
Wali, ini kan nabi ketemu nabi. Jika ada wali ulama pewaris para nabi, dia bisa ngintip Bapak Ibu dengan izin Allah. Jika Allah bukakan, maka diizinkan melihat. Oh, si wali ini lagi sujud, lagi zikir gitu. Bisa. Kalau dia pewaris para nabi, kecuali ente pewaris nabi palsu. Kalau wali pewaris para nabi, nabi itu kolbunya tidak tidur, kolbunya Allah kasafkan, kolbunya Allah buka biiznillah, dengan izin. Kalau tiap hari tiap detik capek juga ya, capek kita kalau bisa melihat alam gaib tiap hari. Maka salah satu nikmat Allah pada kita, Allah yasturuna anil mughayyibat, Allah tutup mata batin kita dari alam gaib. Jadi jangan lagi wiridan minta bisa ngeliat jin, jangan. Tor dikasih ngeliat si Pontianak, capek deh. Itu kiai, saya kenal kiai, orang paling berani. Tahu-tahu belajar ilmu hikmah, tapi bukan hikmah aliyah, bukan hikmah yang luhur ya dari Rasulullah SAW. Ini hikmah-hikmah abal-abalan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau diberi hikmah pasti besar tinggi. Ternyata ini hikmah abal-abalan. Zikiran, kata si kiai ini, kiai atau kiai setan atau kiai apa ini. Ente nanti kalau zikir tar ketemu mbah si anu. Pas zikiran bukannya ketemu simbah, ketemunya Pontianak, kuntilanak ketemunya. Kira itu zikir apa itu? Itu azkar syaitaniyah, bukan azkar nabawiyah. Kalau zikir Nabi, puncaknya ketemu Nabi. Kalau zikirnya dari syaitan bid'ah, pasti ketemunya ya raja bid'ahnya, ratu bid'ahnya. Halo, konti dan konti. Yang itu bukan ya. Jadi jangan lagi zikir pengen lihat alam gaib ya. Kita kalau zikir kata Ibnu Athaillah, sebaik-baik kasyaf, sebaik-baik ketajaman hati bisa memandang aib dalam diri, bukan aib pada diri orang lain. Maka kalau mau cari wali Allah, Bapak Ibu, orang yang sibuk dengan aib dirinya, dia nggak sibuk dengan aib orang lain. Sibuk dengan aib majelisnya, dia nggak sibuk sama majelis lain. Dia nggak sibuk sama mursyid lain, thariqah lain. Dia sibuk dengan kekurangan dirinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjut. Beliau lihatlah tempat lahir Nabi Isa, Beit Lahmin atau Bethlehem. Terus beliau sampai di Al-Masjidil Aqsa. Kata beliau, fanazaltu, lalu aku turun dan aku kemudian ikat itu buruk, diparkir. Ikat itu berarti dikasih kunci. Kira-kira ada yang berani maling buruk gak? Ada yang berani maling buruk gak? Yang ngejar Jibril. Jibril kejar, ente mau ke lubang semut dikejar. Mirip-mirip slogan presiden kita yang sama koruptor ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau minum lagi berdiri, ntar aja. Sayyidina Jibril alaihi salam kemudian mengatakan kepada Sayyidina Muhammad SAW, "Hai Muhammad, sholli rakaatain." Sholat lagi masjid ini 2 rakaat. Kesannya Nabi Muhammad masih diajar nih, kesannya. Terus di belakang Nabi Muhammad SAW, yang tadi Nabi Musa dikubur udah ada di situ. Dan arwahul anbiya wal mursalin kulluhum, semua ruh para nabi, arwah para rasul hadir di belakang Nabi Muhammad SAW. Ini dalil Bapak Ibu bahwa yang sudah meninggal dibolehkan ikut yang masih hidup. Dalil jawaz, menunjukkan bahwa itu boleh terjadi syar'an wa aqlan,
baik secara tinjauan syariat apalagi akal. Jadi mungkin nggak nih para kiai ini mimpin zikir terus hadir para aulia? Mungkin nggak? Mungkin. Terus kenapa orang bingung ketika ada seorang habib merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW di sholawat? Kalau saya meyakini setiap kali sholawat Nabi balas, karena itu yang beliau perintahkan dan kabarkan. Apa kata beliau? Tidaklah ada orang bersolawat kepadaku, baca salam kepadaku, illa radallahu alaihi ruhi. Hadis Abu Dawud dan hadisnya sahih. Kecuali Allah kembalikan rohku, fa'arudda alaihi salam, aku balas salamnya. Berarti salam kita ini langsung dihadiri Nabi nggak? Apa kata Nabi? Hadis Nasai. Hadis Nasai ini lebih sahih lagi. Inna lillahi malaikatan sayyara. Allah punya malaikat yang disebut sayyarah. Ini bukan sayyarah berarti mobil. Ini sayyarah berarti malaikat yang bolak-balik dan kecepatannya seperti cahaya. Tapi nggak lebih cepat dari buruk. Dia, si malaikat ini bukan dia, malaikat. Yuballighunani salamakum. Tugasnya cuma satu. Dimanapun kalian berada, mau di Pontianak, mau di Jakarta, mau di Madura, mau di Mekah, Madinah, itu malaikat nyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sampaikan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada engkau wahai baginda Rasulullah. Dijawab kan nih Rasul? Dijawab langsung. Cuma antum nggak dengar. Kenapa? Baru mimpi Nabi sekali ember cerita hampir tiap ketemu kiai. Kiai ini udah bosan dengerinnya. Kiai saya mimpi ketemu Nabi, kayak dia ketemunya 20 kali. Padahal masih sekali. Ceritanya hampir tiap hari. Gimana kalau dikasih dengar setiap salam diperdengarkan? Bisa-bisa jadi halu. Oleh karena itu Allah tutup pendengaran kita untuk tidak mendengar jawab Sayyidina Muhammad SAW, biar kita nggak kegeeran sok-sok kemudian udah jumpa Nabi. Ada juga kiai gus-gus nih, mohon maaf, mengatakan kalau orang mimpi Nabi nggak boleh cerita. Itu nggak benar juga, ya. Kalau begitu ngapain kitab Syiar A'lam bin Nubala Zahabi disebutkan bahwa ada fulan qala ra'aitun nabi, fulan qala ra'aitun nabi. Sefulan mengatakan aku ketemu Nabi, aku dijumpa sama Nabi. Mohon maaf kiai, itu orang yang membatalkan ketemu Nabi dan gak percaya sama orang yang mengkisahkan ketemu Nabi pakai riwayat yang berikut ini. Sering dengar ini enggak? Man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa maghbun. Wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Siapa yang harinya sama dengan kemarin dia rugi, kalau lebih buruk kemarin dia terlaknat. Tahu riwayat itu? Itu bukan hadis Nabi, Bapak Ibu. Itu mimpi daripada Al-Imam Abdul Aziz Ar-Rawad, salah satu guru atau kakek guru dari Imam Syafi'i. Beliau ini ahlur ru'yah wal manamat, ahli mimpi, ahli kasyaf, sering jumpa sama Nabi dan dialog. Begitu orang-orang dahulu ini menjaga kalbunya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Salah satu yang dia dengar. Cuma yang nyampe ke kita, qala Rasulullah. Padahal lengkapnya gak ketemu. Nabi bersabda, lengkapnya gak begitu. Di dalam kitab Imam Al-Baihaqi disebutkan, berkata Abdul Aziz ibn Rawad, ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aku jumpa Nabi dalam mimpi. Qala ra'aitun nabiyyu sallallahu fil manam, aku jumpa Nabi dalam mimpi. Qala bersabda. Berarti ini disebut manamiyah nabawiyah atau hadis manamiyah, hadis mimpi. Hadis mimpi bukan hadis. Itu setara dengan hikmah, hikam Ibnu Athaillah. Meskipun mimpinya hak, kita nggak boleh sebut itu hadis. Ya, walaupun saya ngaji tasawuf, ya,
Saya menentang orang yang menjadikan mimpi untuk sumber hukum, apalagi sumber akidah. Mimpi itu hanya sebagai mubasyarat, seperti ditentukan oleh sang baginda. Mimpi itu hanya kabar gembira dan indikator kolbunya benar, kolbunya bercahaya atau kolbunya gelap. Itu mimpi. Jadi kalau ada nih Bapak Ibu masih mimpi nyolong, ya, mimpi ngata-ngatain orang, apalagi masih mimpi basah. Kalau mimpi basah nggak? Mending basah bajunya malam ini, jangan basah sarungnya ya. Mimpi basah itu pertanda kolbunya jorok, otaknya ngeres. Orang begitu tidurnya dalam keadaan bersyahwat, tidurnya bukan dalam keadaan sebagai hamba yang patuh. Orang begini nggak mungkin jadi wali. Wali itu kata Nabi, ya, man bata, orang yang tidur dalam keadaan suci, ya, tawafaruhu fi arsy al-arsy, maka ruhnya akan tawaf di arasnya. Walaupun hadis ini hanya hasan dirihi, tapi ini terbukti. Ini terbukti. Oke, kembali ke yang tadi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dijumpai dalam mimpi? Bisa. Boleh cerita? Boleh, pada tempatnya sesuai zaman dan kondisi. Ya. Abah guru sekumpul pernah jumpa Nabi nggak? Pernah jumpa Nabi? Cerita nggak di ceramahnya? Cerita. Terus kenapa ada gus-gus ngomong? Orang mimpi ketemu Nabi nggak pernah cerita, tanda dia benar nggak bercerita. Justru aneh katakannya, ciri-ciri orang pernah jumpa Nabi dia cerita, dan ciri-ciri orang nggak pernah jumpa Nabi ya dia nggak cerita, orang nggak pernah jumpa. Itu kaidah yang sahihah, ya. Jangan dibalik-balik, ente nggak pernah jumpa kok dibilang yang begitu nggak benar, ya. Nikmat Allah itu besar. Kalau kita nggak dapat, jangan iri, jangan tolak. Kata Imam Sya'rani, ente, kamu akan dapat nikmat yang dikasih ke orang dengan salah satu, jangan iri, dengki, apalagi ingkar. Ingin jumpa Nabi nggak? Ingin. Jangan pernah meragukan ada orang mimpi jumpa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad jumpa ruh para nabi, arwah para nabi. Maka ini jadi dalil, siapapun pewaris para nabi, pencinta para nabi, akan diizinkan jumpa mereka. Dan dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, man ra'ani fil manam faqad al-haq, yang jumpa aku dalam mimpinya itu beneran hak. Dan Nabi tidak kasih tahu khusus sahabatku, tidak. Adapun orang yang mengatakan ini perbedaan ahli hadis sama ahli tasawuf. Kalau ahli hadis memastikan mimpinya harus persis seperti yang ada di kitab Syama'il Nabawiyah Imam Tirmizi, sesuai perilaku Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika ada orang mimpi Nabi ditanya, kamu lihatnya kayak gimana? Oh, kalau cocok dia bilang oke, betul. Akidah kita Ahlus Sunnah bukan? Mazhab kita mazhab Ahlus Sunnah. Tasawuf kita tasawuf Ahlus. Siapa imamnya? Al-Ghazali. Imam Ghazali punya kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Monggo kiai di Mutolah cuma 70 halaman. Saya pernah buat daurahnya bulan Ramadan lalu. Ar-Risalah Al-Laduniyah ini belum cerita tentang tingkatan orang mimpi Nabi SAW. Tingkatan paling rendah itu ru'yatus surah. Ini setelah saya simpulkan, melihat sosok. Terus gimana tahunya itu Rasulullah? Kata beliau, ya'rifu bidarurah. Sir, dia tahu betul itu langsung Nabi, nggak pakai mikir. Tapi kalau Bapak Ibu nanya nih, Beb, Kiai, saya nih mimpi jumpa orang putih-putih, itu Nabi apa malaikat? Oh, berarti sirnya nggak tahu, itu bukan Nabi.
Itu bukan, bisa jadi malaikat, bisa jadi syaitan, walaupun pakai baju putih, walaupun pakai kopiah hitam atau berserban, belum tentu malaikat. Hati-hati, kita sangat ketat dalam bab itu, ya? Hati-hati. Kalau itu Nabi itu siapa aja kita? Ya, ruh kita ini dengan ruh beliau itu hubungannya apa? Ya. Apa hubungan ruh kita dengan ruh beliau? Nah, coba di khatam doanya Maulid Habsyi, apa kata beliau? Al-Ab al-Akbar, ayahanda agung. Ini yang ngomong Al-Habib Al-Habsyi, Ali Al-Habsyi. Beliau menyebut Sayyidina Muhammad itu ayahanda seluruh makhluk. Al-Akbar, bukan hanya ayahanda beliau ayahanda nasaban, tapi kalau ruhan semua kita. Cuma kita nggak dapat jasadan, maka nggak boleh iri sama Habib, ya. Itu rezeki beliau. Cuma kalau nasab Habib, dosanya juga Habib. Kalau nurnya juga Habib, zulumatnya juga Habib. Itu terserah beliau lah itu memilih jalan, ya. Difain, mereka lebih paham dari kita, ya, lebih paham. Semoga Allah berkahi negeri kita berkat nasab mereka, amin. Dan Allah islah orang yang sedang bertengkar batin, amin ya rabbal alamin. Tingkatan kedua, ru'yatul mithal, melihat sosok perumpamaan, ya. Gimana taunya? Sama yang tahu sirnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, syaitan bisa nggak menyerupai wali? Malaikat bisa menyerupai orang soleh? Kira-kira roh Nabi bisa nggak pakai sosok itu? Bisa nggak? Gimana? Syaitan bisa nyerupain wali, pakai kopiah hitam, pakai serban, pakai gamis, pakai sarung, pakai rida, bisa nggak? Kira-kira Nabi bisa nggak? Loh, kok nggak bisa? Hah? Nggak nyambung. Syaitan bisa nyamar jadi wali nggak? Syaitan? Oh, bisa. Astagfirullah, ya. Fokus. Syaitan bisa nyamar jadi malaikat nggak? Bisa nyamar jadi mursyid nggak? Bisa nyamar jadi Syabdul Qadir nggak? Bisa. Tapi kata Nabi SAW, inna syaitan la yatamatsalu bi, hadis Bukhari Muslim. Syaitan itu jangankan sosokku, jangankan nurku, jangankan zatku, jangankan sifatku, misalku saja tidak bisa. La yatamatsalu bi. Gimana taunya? Bi, huruf ba. Nah, itu orang Banjar paling ba. Ada orang Banjar di sini? Ya, huruf ba. Ya. Ada yang lebih tinggi dari itu. Tadi melihat misal, permisalan Nabi. Yang lebih tinggi dari itu, yuruyatun nur az-zati. Makanya Imam Syadzili bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nur az-zati. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada sang Nabi Muhammad, ialah nur zat. Kenapa disebut nur zat? Nuruhu min nurillah. Kalau nur kita min nur Sayyidina Muhammad SAW, maka nur kita bukan nur zat. Nur kita ini sudah pantulan keberapa. Beliau itu nurnya paling pokok. Sallallahu ala nur zati wa sirri sari wa sallam. Gimana? Nyambung? Connect? Jadi yang paling tinggi ketemu nur apa ketemu misal? Ketemu nur apa ketemu sosok? Kenapa nur lebih tinggi? Coba buka semua kitab maulid.
Allah itu abraza, menampilkan, mengeluarkan, menciptakan pertama kali itu nurnya, bukan sosoknya. Yang lebih dulu Sayyidina Muhammad bin Abdullah atau Sayyidina Muhammad Nurullah. Mana yang dulu? Muhammad. Muhammad Nurullah atau Muhammad Abdullah. Mana yang lebih dulu? Nurullah. Maka orang yang jumpa Nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wujud, Nurul Anwar, itu lebih tinggi makom kewaliannya daripada orang yang jumpa sosok serbanan, serban sarungan. Nabi itu sarungan loh, pakai ridak begini. Ini sunnah Nabi nih. Ya, ini bukan sunnahnya orang Jawa, Madura ini. Ya, ini sunnahnya Sayyidina Muhammad. Kalau dikira orang Jawa pakai sarungan. Untungnya saya punya sanad dua. Ada guru saya yang pakai gamis, pakai serban, ada yang pakai sarung, baju kemeja, sama kopiah hitam. Jadi kita sama orang dua-duanya takzim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Cuma katanya Gus Bahar mimpi jumpa Nabi pakai kopiah hitam nggak dilarang, makanya sekarang pakai kopiah hitam. Ya, dan saya percaya itu. Saya percaya dengan itu. Saya percaya. Aku yakin. Ya. Kalau Habib mungkin jumpanya pakai sorban. Ya. Ya Ustaz ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kita belum nyampe Mi'raj ini. Saya khawatir ibu-ibu masuk angin, bapak-bapak. Lanjut. Waduh, antum ruhnya lebih dominan dari jasadnya malam ya. Orang kalau ngikutin jasad itu gak mau duduk depan nih ya. Ya, kita tepuk tangan dulu ya. Bintang. Nggak bid'ah, tepuk tangan nggak bid'ah, yang penting jangan di masjid ya. Kalau di masjid baru nggak baik. Lanjut. Lalu Nabi SAW ditunjukkan satu batu yang sekarang disebut di bawah kubah kuning. Itu batu disebut batu penghubung alam langit dan alam bumi. Ini bukan khurafat, ini asli. Maka tempat itu lagi diperebutkan orang Yahudi, orang Kristiani, dan juga sedang dipertahankan umat Islam. Itu Bapak Ibu kalau ke Masjid Aqsa, sebelah kanan dikit ya orang-orang Nasrani. Ya, tapi yang jaga gerbang itu orang-orang Yahudi dan Durz. Ya, Durziyah ini antara Muslim dan tidak Muslim. Lalu beliau komen naik, ya naik. Kata Jibril, tuh ada gerbang langit. Ada gerbang langit. Kalau orang ke Pontianak naik pesawat, boleh sembarangan turun nggak? Mesti dia lapor dulu sama orang-orang yang di situ. Itu pilotnya dia lapor dulu sama yang ada di bandara. Karena ada hal-hal yang mereka selesaikan. Sampai kemudian di Khazinus Sama, jumpalah penjaga pintu langit. Hadis Sahih Bukhari. Kata Khazinus Sama, ini bukan nama, ini nama jabatan. Jabatannya Khazinus Sama, penjaga langit. Namanya macam-macam. Di langit satu ada namanya 2, 3, 4. Tapi di hadis Bukhari Muslim tidak disebutkan namanya. Hanya orang-orang tertentu yang diberi rahasia nama ini. Dan Bapak Ibu, saya kasih tahu, kalau ada orang yang tahu nama malaikat-malaikat ini, bukan ngarang, tapi ilhami zauki, fashhadu bi'annahu minal aqtab, pasti dia wali kutub, dan bahkan kutubul aqtab, diizinkan tahu. Cuma hadirin nggak ada, karena ya wali murid. Kalau wali murid tahu nama penjaga pintu, satpamnya tahu kan? Kenapa? Ada tertulis di sini. Sama malaikat-malaikat itu juga gitu. Kalau orang pernah ke sono, dikasih tahu namanya. Tapi kalau langsung dilempar ke ujung juga nggak tahu namanya. Apa kata Khazinus Sama?
Ini malaikat sudah sering ketemu Jibril tapi masih nanya SOP. Bantah. Oh, gitu. Nanya serem juga. Kamu siapa? Kalau Kiai Habib ditanya gitu gimana Kiai? Kamu gak kenal saya gitu ya? Jangan gitu. Kenalin aja dirinya. Iya, saya Fulan. Nah, gitu aja. Mau semarah kalau ditanya gitu ya, mas apanya. Terus waman maaf itu penumpangmu siapa itu? Kata Jibril, maaf, Muhammad. Malaikatnya masih diam karena banyak yang namanya Muhammad. Ya, bener gak? Ini kiainya berapa orang namanya Muhammad ya? Ya, Muhammad hidung pesek. Jibril karena melihat kakunya Hadirin sama langsung bilang waqad bu'itsa ilaihi. Ini Muhammad yang ditunjuk menjadi rasul di akhir zaman. Lalu kemudian barulah Sayyidina Muhammad SAW dan malaikat dibukakan itu. Fafutiha alaih. Asbab menyebut nama Muhammad SAW futiha alaih. Oleh karena itu sirrul futuh ayya futuhan wa huwa ismu Sayyidina Muhammad SAW. Ini pegang di santri-santri. Rahasia dibukakannya alam faham, pikiran, makrifat, hafalan itu sirnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu santri wajib salawat sebelum belajar, bukan sunat. Kenapa? Karena itu sir futuh, sir dibukain oleh Allah SWT. Terus masuklah ke langit pertama. Ini kita sudah tahu ya. Langit pertama ketemu siapa? Fara'a Adama. Lalu beliau melihat Sayyidina Adam. Sayyidina Adam di kanan senyum, lihat kiri nangis. Pas lihat kanan kelihatan orang Pontianak lagi bikin kajian Isra dan Mi'raj. Senyum beliau, alhamdulillah. Mereka memperingati, mengisahkan orang yang disebut namanya dosaku langsung diampuni Allah. Itu Nabi Adam berdoa 40 hari enggak diampuni dosanya. Lalu beliau mengatakan bihaqqi Rasulillah, ya Allah dengan hak Muhammad tolong ampuni aku. Itulah rahasia salawat yang dibuka oleh Sayyid Al-Habib Al-Habsyi ya. Rabbi gimana? Faghfirli dzunubi gitu ya. Bibarakatil hadi. Itu diambil dari kisah Sayyidina Adam. Kata Sayyidina Adam, berkat aku sebut namanya faghfarallahu li. Mau dosanya segede apa, sebut nama Nabi Muhammad, ya Allah, aku umat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad ampunkan dosaku. Selain syirik Allah ampuni. Kalau korupsi ya balikin dulu dong baru diampuni. Oke, lanjut. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, hey Jibril, itu Nabi Adam kenapa senyum? Kata Jibril nanya langsung aja ya. Nabi Adam jawab, aku lihat kanan, aku lihat umatku, keturunanku sedang melakukan amal soleh, maka aku senyum. Ketika melihat kiri, aku lihat umatku, keturunanku maksiat, aku nangis. Bapak Ibu punya anak, kalau anaknya bikin dosa, nangis nggak? Kita ini anak Nabi Adam bukan? Maka siapapun yang ingin berbakti kepada orang tuanya, kurangi maksiat, supaya ayahanda agung Sayyidina Adam tidak nangis. Ya, amin ya rabbal. Lanjut naik ke langit kedua. Sama, itu malaikat nanya lagi, kamu masih apa? Muhammad. Tahun buka asuh. Di langit kedua ketemu dua nabi. Sebenarnya banyak nabi, tapi yang disebutkan hanya beberapa nabi. Sayyidina Isa, Sayyidina Yahya. Ini dua nabi yang jomblo. Mungkin yang jomblo ini selawatnya ke Nabi Isa dan ke Nabi Yahya.
Dan di riwayat Ahmad disebutkan di sana Nabi Muhammad SAW ditunjukkan ada haudnya. Haud telaga Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus naik ke langit ketiga. Langit ketiga ketemu Nabi paling cakep sealam semesta, paling tampan. Barakallahu fiik. Nabi siapa? Kata Nabi, wa'utiya nisful jamal. Dia hanya dikasih separuh jamalku. Ini kata Nabi ya. Dia hanya diberi separuh ketampananku. Beri tampanan Nabi Muhammad ke Nabi Yusuf. Tapi ibu-ibu ini kalau lihat Nabi Yusuf ditabrak motor gak berasa, nabrak tembok udah kejedot itu gak berasa. Bayangkan ibu-ibu sosialita, istri-istri para menteri, cantik-cantik di zaman dahulu, belum kena MSG, belum kena gorengan, kulitnya bersih sekali, cantik sekali. Mereka itu mentertawakan Zulaikha yang tergoda oleh anak angkatnya. Maka Zulaikha panas hati, dia katakan, hei pelayanku, undanglah semua ibu-ibu sosialita yang rempong itu, kita kerjain dia. Maka dibuatlah suatu acara di istana dia, kan masing-masing menteri ini punya istana. Dikumpulkan ibu-ibu, dikasih pisau, dikasih apel, terus dipanggil yang manggil siapa? Zulaikha. Sini dipanggil Nabi Yusuf, lebih ganteng dari ente. Ini nggak ada wajahnya, sini pas-pasan semua ya, pas-pasan semua. Pas lewat itu semua ibu-ibu ini kayak gini, lagi buka, lagi motong, nggak nyadar sudah ngelukain 2-3 jarinya. Yaqta'na aydiyahunna. Ini terjemahannya banyak keliru, memotong bukan melukai terjemahan hari ini. Karena yaqta' zaman dulu itu tidak diartikan putus, enggak, belum tentu. Kalau tangan enggak putus, dia melukai tangan. Ibu-ibu sosialita yang rempong itu enggak merasakan sakit sama sekali, baru melihat Nabi Yusuf. Kira-kira nih, bayangin, kalau orang menatap kepada wajah Sayyidina Muhammad SAW, apakah hidup dia akan merasa sengsara? Ada nggak? Nggak ada. Maka kayak kita pahamlah, ketika ada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dia melihat ada tombak melayang waktu perang Uhud, maka dia lihat tatap wajah Nabi, lalu dia belakangan ditombak, ketusuk dari belakang punggungnya sampai ke depan, dan dia wafat menatap Nabi. Wafat syuhada terindah. Oleh karenanya tempat Uhud itu darah-darah nur para Uhud. Ya, jadi kalau ke sana jangan pernah bermaksiat, jangan cuma selfie. Di sana itu tawasulan, kirim Fatihah, tawasulan, Fatihah, dan mengatakan ya Allah, sebagaimana Uhud mencintai Sayyidina Muhammad, mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, jadikan Uhud juga cinta kepada kami sebagaimana beliau cinta kepada Uhud. Uhud itu simbol ahadiyah, keesaan orang-orang hamba-hamba Allah yang berjuang waktu itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ashabil Uhud. Terus, jadi Nabi Yusuf itu diberi berapa ketampanan? Separuh ketampanan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad, coba bayangkan orang paling tampan hari ini itu cuma percikan sedikit ketampanan Nabi Muhammad SAW. Jangankan perempuan, laki pun mandang Nabi Muhammad terpana. Karena jamaluhu, ketampanan Nabi Muhammad beda dengan ketampanan Yusuf. Kalau Nabi Yusuf, perempuan melihat, dia birahi. Kalau Nabi Muhammad SAW dipandang,
bukan syahwat yang muncul, tapi makrifat yang tambah tajam. Maka beliau mengatakan, tuba liman ra'ani. Maka beruntunglah rahasia dapat sir sajarah tuba yang ada di surga kepada orang yang melihat memandang kepadaku. Ada yang sanggup mandang Nabi? Ada yang sanggup. Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup mandang wajah Nabi Muhammad SAW. Maka ro'ani, orang yang seberapa pun sanggupnya dipandang Nabi SAW. Kalau tidak sanggup, pandanglah orang yang pandang Nabi. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, ente jangan ingkar, pandang dia. Pandang dia, tasdik, percaya aja. Siapa tahu suatu saat kita diberi juga, amin ya Rabbal. Terus naik ke langit keempat, ketemu Nabi yang Allah katakan warafa'na, kami angkat dia tempatnya yang aliyah, makanan aliyah, itu Sayyidina Idris. Ini Nabi diizinkan turun sejenak ke langit keempat, padahal dia sudah di surga. Nabinya sudah di mana? Tapi diizinkan terlihat di langit keempat. Nah, ini enaknya di Nabi, ruhnya mau kemana aja boleh, mau kemana aja boleh, dia bisa terlihat dimanapun. Sayyidina Idris dilihat Nabi Muhammad SAW terus tidak disebutkan dialognya apa di hadis. Lanjut langit kelima, ketemulah asisten Nabi Musa, Nabiullah Harun. Itu nggak ada nih jenggotnya sepanjang Nabi Harun sih. Biasanya saya kalau ketemu orang Madura tuh ada satu dua yang jenggotnya panjang. Paling Habib doang ya dikit ya. Jenggotnya kemana Kiai? Karena diskon ya. Itu Nabi Harun jenggotnya panjang. Maka jangan heran Bani Israel jenggotnya panjang-panjang. Nabi Musa waktu marah dengan Nabi Harun, itu jenggotnya Nabi Harun diambil. Jenggot kalau diambil sakit ya, sakit bukan? Kata Sayyidina Muhammad SAW, aku lihat jenggotnya panjang sekali. Tapi jenggotnya ada yang putih, satu sih, gitu. Itu indah sekali. Jadi Bapak Ibu, Kiai, Habib, kalau ada uban jangan dicabut. Ya, itu cahaya. Ya. Terus langit keberapa habis itu? Habis itu keberapa? 6. Beneran nih 6 nih. Tidur apa tidur? Langit ke-6 ketemu, jumpa Sayyidina Musa. Nabi Musa jumpa Nabi Muhammad SAW, nangis. Tapi nangisnya beda dengan Kiai nangis hari ini. Kiai sekarang nangis karena yang baru viral, dia nggak viral. Kalau Nabi Musa nangis bukan karena viral nggak viral, dia bilang, ya Allah, ini ya Nabi yang umat yang lebih banyak dari umat. Dia nangis kenapa? Bukan aku itu nabinya, itu doang. Bedanya Nabi Musa itu ribtoh. Ribtoh itu iri positif. Kalau Bani Israel, Yahudi sekarang bukan ribtoh, heket, iri dengki. Sama-sama Bani Israel, sama-sama iri, tapi yang ini positif, yang itu negatif. Makanya Nabi Musa itu penasaran. Khusus beliau ini karena belum menangis, diberikan izin untuk menyapa Nabi Muhammad SAW setiap turun. Orang kan mengira Nabi Muhammad diajar Nabi Musa. Umat yang banyak Nabi Muhammad SAW. Nabi paling mulia Nabi Muhammad. Muhammad diajar Nabi Musa. Kau perhatikan. Ini kita ringkas saja karena kisahnya masih banyak, belum sampai ke aras nih. Sampai di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, yang dalam ilmu sejarah disebut bapak para nabi, tapi dalam ilmu hakikat bapak para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sedang nyender-nyender di Ka'bahnya langit. Di langit itu ada Ka'bah disebut Al-Bait Al-Mahmur. Ada ayatnya, Wat-Tur. Ya, di surat At-Tur ada Allah bersumpah dengan Al-Bait Al-Mahmur. Itu malaikat masuk setiap hari, tapi harinya langit.
Di langit satu harinya kita 500 tahun. 500 tahun. Itu malaikat masuk setiap hari tawaf 70.000, dan sekali masuk tidak akan pernah keluar lagi dari Baitul Ma'mur sampai kiamat. Baik Baitul Ma'mur luas apa sempit? Nggak ada desak-desakan seperti di Masjidil Haram hari ini. Itu amalan mereka diperuntukkan untuk semua yang tawaf di bumi. Itu sebabnya kita ini senang tawaf. Kenapa? Dapat berkah tawaf malaikat di langit. Disebut malaikat tawafin. Apa kata Sayyidina Jibril? Tuh, siapa? Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim pesan, Bapak Ibu. Ini pernah saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Nabi Ibrahim kirim salam buat kita dan katakan, "Hai Muhammad, suruh umatmu untuk bercocok tanam di surga sejak sekarang, sedari dini." Gimana caranya? Perbanyak baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena satu subhanallah, satu pohon di surga, lengkap sama tanah-tanahnya. Itu pohon kalau jadi, kita jalan di bawahnya 100 tahun, baru selesai di ujungnya. Maka orang paling kaya di akhirat yang baca subhanallah, Allahnya paling banyak. Dan yang menjadikan zikir subhanallah wirid pagi sore itu Imam Abdul Hasan Syadzili. Ya, disebut al-wirdul asas. Maka siapapun yang hadir malam ini, saya ijazahkan al-wirdul asas. Istighfar 100. Apa ini? Istighfar la ilaha illallah 100, sholawat 100, terakhir subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100. Itu amalan malaikat. Siap ngamalin? Pengen ngalahin Pak Kiai atau Pak Haji Abdul Manaf gak? Kayaknya di surga, mau gak? Jangan kalah, mesti zikir pagi sore 4 ini. Masalahnya Pak Haji Abdul Manaf tahu juga hadisnya, maka dikerjain juga sama beliau ntar. Ya, semoga semua yang hadir ini semua ahli surga, amin rabbal alamin. Terus Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, pohon takdir di sampingnya ada surga, luasnya seluas langit dan bumi. Dan disebutkan di situ walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, diizinkan Jibril menunjukkan wujud aslinya. Tadi saya kasih pertanyaan, Jibril bisa menyerupai seseorang namanya Dihya Al-Kalbi. Iblis bisa menyerupai syekh dan wali. Kira-kira nurnya Nabi bisa nggak menyerupai selain wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah? Bisa? Bisa? Serius? Kalau setan bisa, malaikat bisa, Nabi Muhammad SAW nurnya bisa nggak? Bisa nggak? Nantilah ya, ngaji kitab namanya Al-Insan Al-Kamil Imam Al-Jili, bukan yang Said Ali, Said Muhammad Ali, bukan. Nanti di situ dijawab sesuai kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita skip kata Pak Haji Abdul Manaf untuk tahun depan katanya. Tadi sudah minta jadwal langsung tahun depan. Terus naik sampai kemudian di Raf-Raf. Tapi Sayyidina Jibril nggak mau naik. Dan ini berkali-kali saya sampaikan supaya orang sadar, Jibril itu tidak lebih mulia dari Sayyidina Muhammad SAW. Dan ini bukan penghinaan terhadap Jibril. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Hei Jibril, ayo ikut aku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku maju selangkah, taraktu, aku terbakar. Itu pandangan Jibril. Kalau Bapak Ibu ini diajak, jawabnya apa? Atiullah wa atiur, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
Kalau Nabi bilang naik, naik kita. Nabi bilang terjun, terjun kita. Nabi bilang cebur, cebur kita. Sayapnya Jibril mengatakan apa? Walaupun sayapnya 360, dia buka bagian kanan ketutup timur, dia buka kiri ketutup barat. Itu takut kalau naik ikut Nabi Muhammad kebakar. Nabi Muhammad naik pakai jubah kan? Jadi jubah itu simbol pengganti sayap pada malaikat. Coba kami ini kadang malu pakai jubah itu, gak pantas. Tapi itu pakaian Nabi Muhammad SAW. Kalau ini gamis, ada jubah luar, mantel luar, itu ganti sayapnya malaikat. Seandainya Jibril berlindung di dalam jubahnya Nabi Muhammad SAW, kira-kira dia kebakar nggak? Gimana? Saya nyaksiin di kampung saya Bapak Ibu, guru debus, tapi bukan debus kebatinan, debus torikoh, torikohnya Rifaiyah, Asaliyah. Itu ada yang orang bukan torikoh ingin coba, itu beling bisa ngelukain dia nggak? Bismillah. Kata si kiai, sini salaman dulu, baca syahadat Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu jalan. Disuruh jalan, apa yang terjadi? Kakinya nggak luka sedikit pun, berkat salaman doang sama ahli zikir. Itu baru salaman sama guru ahli zikir. Kira-kira kalau masuk jubah Nabi, diapit sama Nabi, dipegang sama Nabi, kebakar nggak? Nih perhatiin, maka tidak ada orang naik ke aras Allah kecuali melalui jubah Rasulullah SAW. Maka tidak ada orang jumpa Allah kecuali ada Rasulullah di situ. Jadi siapa yang aku ketemu Allah nggak ada Rasul, itu kazab. Kazab pakai apa tuh? Mubalaghah. Ya, ngaku-ngaku ketemu Allah, tapi nggak ada Rasulullah di situ. Nggak ada wali kutub di situ, nggak ada imam-imam hebat di situ. Itu orang kadzab, yang dia temui bukan Allah tapi syaitan. Ini berarti Allah ini unik. Untuk Allah diizinkan boleh ada nyerupain. Kenapa? Karena Allah. Kalau diserupain itu berarti bukan Allah. Gak apa-apa. Laisa kamislihi syai'. Maka ciri-ciri orang yang kesetanan halu, dia ngaku jumpa Allah dalam rupa tertentu. Karena Allah dalam surat Syura ayat 11 tidak berupa, tidak berwarna, tidak bertempat. Terus ngaku ketemu Allah rupanya begini begitu, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dijamin ketemu beliau pasti benar, karena beliau punya rupa. Jumpa dengan Allah, pendek cerita, dapat berapa? Sholat 50. Saya nggak mau cerita 50-nya. Saya mau cerita turun ke langit ke-6, terus disamperin Nabi Musa, Muhammad sini dulu, ya kan? Berapa kamu dikasih? Kata Nabi Muhammad apa? 50. Kira-kira nih, kalau orang berakal, apa Nabi nggak paham? Umatnya nggak sanggup. Nabi paham? Paham. Terus kenapa Nabi ketika Nabi Musa mengatakan, Muhammad, umatmu nggak sanggup, balik. Sebenarnya Nabi kan juga langsung aja. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Bukan Nabi Idris, tapi Nabi Musa. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Karena Nabiullah Musa ingin melihat bekas wajah Sayyidina Muhammad SAW jumpa Allah SWT. Maka dia bolak-balik. Dan itu disebutkan oleh Yusuf Nabhani dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Silakan dicek ya. Ini bukan cerita palsu. Karena hujannya sudah turun lagi, berarti jatahnya segitu aja. Saya kasih tandanya itu, kalau nanti terus lagi berarti selesai. Semoga yang hadir malam ini kolomnya dibersihkan berkah hujan.
semua panitia ada berkahi capainya lelahnya, dan sahibul hajat disampaikan hajatnya. Para kiai, para habib, Allah satukan kolbu mereka, Allah satukan jiwa mereka, dan mereka memberi uswah kita bagaimana bersatu yang baik. Dan mohon maaf kepada semua yang hadir, terutama Pak Kiai Habib, jika saya suul adab. Wassallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain ya rabbas samawat wal aradiyin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad, tetapkan kalbu kami mengikuti syariat Nabi Muhammad, tetapkan ruh kami mengikuti sir Nabi Muhammad, dan wafatkan kami dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, dan beri syafaat kami di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.